Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Apa kabar di pagi yang cerah ini, hari Senin 29 Maret 2021. Oh ya, bagi teman-teman yang baru pertama sekali mengunjungi channel Risnaldi Sikumbang, silahkan di subscribe, di like, komen, dan share. Dan bagi teman-teman yang sudah sejak dulu subscribe, like, dan share, terima kasih banyak saya ucapkan. Oh ya, pagi ini kita berbicara tentang kebaikan-kebaikan dari partikel tanah. 1. Sumber manusia diciptakan, yakni tanah, terdiri atas 14 unsur hara. Sebagaimana juga sperma terdiri atas 14 unsur hara. Sejatinya manusia kembali kepada sumber. Dan ingat, kita ini berasal dari surga. Jadi DNA kita, DNA surga, DNA tanah. Jadi ketika ada yang protes mengapa kita diciptakan dari tanah padahal kan aslinya dari sperma, jawab saja bahwa kandungan yang ada pada sperma sama persis dengan kandungan yang ada pada tanah, terdiri atas 14 unsur hara. Hampir 99% dari massa tubuh manusia tersusun oleh 6 unsur: oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Hanya sekitar 0,85% yang disusun oleh 5 unsur lainnya: kalium, belerang, natrium, klorin, dan magnesium. Jika dirinci ke 6 unsur di atas, akan menjadi 14 unsur hara. Tugas Anda mencarinya, googling dan lain-lain. Jadi jika kita memegang teguh pada penciptaan kita, yakni unsur tanah, partikel tanah, niscaya hidup kita enak-enak saja. Begitu saudara. Yang kedua, sifat tanah itu, tanah jika diinjak-injak diam saja. Sejatinya tanah itu kebaikan. Perhatikan sifat tanah. Tanah itu baik dan kebaikan. Ketika diinjak ia malah tambah kokoh, tambah kuat. Ia tak pernah membalas orang yang menginjak dirinya. Seandainya kita bisa meniru karakter ini, pasti luar biasa hidup kita. Kita tidak membalas orang yang menginjak kehidupan kita. Hidup kita tanpa amarah. Sebagaimana ketika kita melihat kisah-kisah para nabi yang lebih memilih diam ketika dilakukan keburukan terhadap diri mereka. Yang ketiga, disiram kotoran malah subur. Itulah kebaikan. Ya, disiram kotoran hewan misalnya, tanah malah jadi pupuk kompos. Seperti apapun kotorannya akan bermanfaat bagi tanah. Ketika kita dikotori, seyogianya kita menerima, dan itu lebih baik bagi kita jika kita mengetahuinya. Yang keempat, menerima. Contoh menerima siraman air hujan. Jadi sifat menerima itu kebaikan. Siraman air hujan menumbuhkan pepohonan. Banyak sekali yang tertolong dengan turunnya hujan. Di sini sifat tanah menerima. Maka jika kita menjadikan sifat menerima menjadi sifat kita, maka dipastikan kita tidak banyak menuntut ini dan itu. Dicangkul, dibajak, dan lain-lain, tanah tetap diam, bahkan memberikan kesuburan. Jadi jika disakiti, diamlah. Nanti akan subur rezeki dunia akhirat kita. Itu nomor 5. Diapa-apain pun, tanah itu tetap diam. Tanah itu baik, tanah itu kebaikan. Benar, ia menjadi subur. Hadiah dari penerimaan yang luar biasa. Yang keenam, yang terakhir, sabar. Sabar apapun yang diperbuat alam terhadap tanah, tanah diam saja, tidak melakukan apapun. Ia pasrah dengan ketentuan Tuhannya. Begitulah seharusnya kita. Begitulah seharusnya kita bersikap. Begitulah keputusan kita terhadap hidup kita, memilih sabar terhadap kejadian baik, terhadap kejadian tidak baik. Begitu datang kejadian baik terhadap hidup kita, kita katakan alhamdulillah. Begitu datang keadaan tidak baik, kejadian yang tidak baik,
Pertama sekali yang harus keluar dari mulut kita adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar tergolong orang yang sabar dan menerima segala kejadian yang ada. Kita nolkan rasa marah kita nolkan kebencian kita nolkan kedengkian kita. Niscaya kita menerima berbagai macam kebaikan. Cobalah. Oh iya, terima kasih teman-teman sudah menyimak video pagi ini, hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pada subuh pagi ini. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Jika dirasa bermanfaat, silahkan Anda subscribe dan Anda ajak orang lain untuk subscribe. Karena ketika kebaikan ini tersebar dan orang lain mendapatkan kebaikan karena Anda akan mendapatkan pahalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.